Saudara yang kekasih, ada beberapa hal yang malam hari ini kita mau belajar. Hari-hari ini Tuhan inginkan sebuah kedewasaan dalam kehidupan kita, supaya kita ini mudah dibawa Tuhan untuk masuki ruang keintiman demi keintiman. Nah, saudara yang terkasih, sebagai mempelai-mempelai Tuhan, kita harus terbiasa dengan sesuatu yang lebih intim, lebih dewasa, bahkan sampai kita mengalami titik di mana hati Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Kita akan baca dalam Mazmur 65. Mazmur 65 ayat yang kelima. Saudara tetap dalam hadirat Tuhan ya, karena kita biarkan Tuhan mengalir. Dia mau apa, dia mau seperti apa, tentunya semua sesuai kerinduan hatimu saudara. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk apa? Diam di pelataranmu. Artinya gini, Tuhan sedang berkata begini, berbahagialah engkau yang aku pilih, yang aku mau supaya kau mendekat. Tuhan mau supaya kita tidak ada jarak saudara. Tuhan mau kita mendekat. Bahkan kalau bisa bukan hanya mendekat, melekat kata Mazmur 91. Saudara, bagaimana supaya kita ini menjadi pribadi yang bukan hanya mendekat, tapi melekat. Saudara dikatakan berbahagia. Kenapa berbahagia saudara? Tentu saja saudara, kalau buat orang-orang yang masih mencintai dunia untuk dekat dengan Tuhan, itu suatu beban. Suatu beban, karena apa? Ketika kita memilih Tuhan, berarti kita harus meninggalkan kesukaan daging. Kita tidak bisa berjalan dua perahu. Dan saudara terkasih, saya melihat di beberapa orang yang benar-benar bisa mengalami tas dengan Tuhan. Tapi ada beberapa yang betapa sulit. Nah, saudara, saya mau di kuasa pujian ini kita bikin sesuatu yang berbeda. Di setiap kuasa pujian kita membiasakan untuk worship di dalam keintiman. Ya, memang awalnya akan susah. Tetapi terus kalau kita menjadi orang yang melatih diri, pasti lama-lama juga akan bisa mengenal. Oh, ini mulai tanda-tandanya Tuhan kok mulai hadir ya, datang dalam kehidupan saya, akan terasa saudara. Kalau Tuhan itu mulai hadir dalam kehidupan kita, menjamah kita atau mulai menyentuh kita, kita akan terasa. Nah saudara sekali lagi, mengapa dikatakan bahagia? Orang yang mengalami Tuhan, sebesar apapun masalah, problem, bahkan tekanan-tekanan pergumulan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka hatinya itu seperti ada di air terjun saudara. Segar, nikmat, bahkan seperti ditenggelamkan di sungai-sungai kasih, cinta dan kehidupan, sampai gak bisa ngomong apa-apa lagi selain Tuhan thank you. Dan saudara terkasih, kita semua harus mengalami sampai ke titik itu. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami seperti itu? Saudara, ketika saudara di rumah membiasakan setiap hari. Pulang dari tempat ini mulai membiasakan ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, aku tuh pengen mengalami Engkau setiap saat, setiap waktu. Bahkan tanpa batas. Ngomong itu terus saudara. Ngomong seperti itu terus. Tapi gini saudara, ngomong bukan cuma mulut yang gak punya bobot. Ngomong itu ada mulut yang punya bobot. Artinya benar-benar kau rindu. Sampai satu kali tanpa kau sadar, dia datang menghampirimu, dia datang masuk dalam kehidupanmu dan tiba-tiba kau merasakan sesuatu dan kau menangis tanpa sebab. Tapi kau tahu bahwa air mata yang mengalir dari hatimu itu adalah karena dia datang menyentuh hatimu. Dia datang masuk dalam kehidupanmu dan tiba-tiba mengalir sebuah lagu. Biasanya Tuhan seperti itu saudara. Dan kalau itu terbiasa setiap hari kau lakukan,
begitu masuk dalam penyembahan seperti ini, langsung terconnecting dengan roh. Nah, saudara, sekali lagi, tapi kalau hati kita masih terlalu mencintai dunia, ini akan kesusahan. Akan kesusahan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa kita gandakan, saudara. Tapi beda dengan orang yang sedang berproses, ya. Bedakan orang yang sedang berproses dengan orang yang tetap punya keputusan untuk mengeraskan hati, mencintai dunia, itu beda. Orang yang sedang berproses, Tuhan tahu kedalaman hatinya. Dia sedang berjuang dan biasanya, bukan biasanya, ini sifat Tuhan ketika dia melihat seseorang sedang berjuang, saudara, dia mencium bau perjuangan hatimu. Dan dia akan support secara roh. Dia akan dorong kamu sekuatnya. Sampai tanpa sadar. Ada kekuatan tiba-tiba membuat engkau berubah. Tiba-tiba kau jadi orang yang suka menyembah Tuhan. Kau suka cari Tuhan. Kau suka dengar firman. Kau cari firman Tuhan. Ada yang berubah tiba-tiba dalam kehidupanmu. Saudara, kerinduan saya cuma satu dalam hidup ini. Ingin menjadikan saudara semua adalah penyembah yang intim dengan Tuhan. Sampai dimanapun kau menyembah, surga menyertaimu. Saudara, terima kasih buat setiap support doanya kemarin di Bali. Sangat luar biasa banget, luar biasa banget. Walaupun kami ada insiden saudara ya, tapi itu buat pembelajaran buat mereka. Bahwa pelayanan di roh itu enggak main-main. Tapi puji Tuhan semuanya ajaib saudara. Semuanya ajaib, Tuhan campur tangan luar biasa. Tetap Tuhan jamin. Nah saudara terkasih, saya jujur saya tidak punya persiapan apa-apa dalam hal ini. Sore malam ini enggak punya persiapan apa. Karena begitu padatnya terus saudara. Sempat di pesawat tadi bilang, Tuhan nanti mau gimana? Tapi Tuhan bilang sudah tidur istirahat. Jadi saya sama sekali enggak tahu nih mau ngapain saudara. Tapi roh Tuhan saya rasakan dia hadir. Nah, saudara terkasih, tadi waktu pujian. Ukirkan aku di dalam tanganmu, materaikanku di dalam hatimu, bawalah aku ke ruang pestamu di hadiratmu. Saya merasakan nuansa surga yang sedang terbuka. Ada sebuah tangga emas yang saya lihat begitu megah. Dan Tuhan sedang membawa satu-satu mempelainya. Naik nak, naik ke maligaiku. Wow. Saudara terkasih, tapi banyak di antara saudara tidak paham. Tapi Tuhan is oke, gak apa-apa. Tuhan bilang gak apa-apa, mereka belum terbiasa. Buat mereka terbiasa. Saudara, kalau saudara ingin intim dengan Tuhan, Tuhan 1000% jauh lebih pengen intim dengan saudara. Saudara, saya melihat Tuhan seperti ini, mereka semua permata-permata hatiku. Wow. Tuhan bilang, mereka semua permata-permata hatiku. Dan aku bahagia melihat mereka. Saudara, saya nggak tahu apa yang sudah perbuat. Sampai Tuhan kenapa begitu jatuh cinta. Saudara terkasih, itulah Tuhan yang kita sembah. Dia hidup, dia tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Dia tahu apa yang menjadi kehausan kita. Makanya firman Tuhan dikatakan bahwa berbahagialah orang yang engkau pilih. Contoh, saya mau kasih contoh biar gampang saudara. Ya. Coba ibu siapa namanya? Ibu sini. Kalau Tuhan tiba-tiba bilang begini. Sini ibu maju. Tiba-tiba Tuhan bilang gini. Berbahagialah kamu yang aku pilih. Dan aku suruh kamu mendekat dengan aku. Kenapa? Supaya dia merasakan hatinya. Bahwa Tuhan kangen banget sama kita.
Dia sayang banget sama kita. Supaya apa? Dia merasa, supaya apa? Dia bisa rasakan getar ini loh nak, di hatiku, di hatiku. Getar, gelora, gelombang, rasakan. Rasakan. Saudara, Tuhan itu pengen supaya kita bisa merasakan getaran, gelombang, cinta, kasih. Kenapa saudara? Karena itu akan membuat hatimu lupa semua kesedihan, duka, penderitaan apapun. Bahkan sakit hatimu itu terobati. Ada sebuah impartasi spirit yang Tuhan mau lepaskan di hatimu. Supaya kau bisa merasakan getaran jatuh cintaku kepadamu. Aku ini jatuh cinta sama engkau. Aku jatuh cinta. Saudara terkasih, sekali lagi saya tidak mempersiapkan apapun. Mimbar ini menjadi saksi saudara. Saya dituntun Roh Kudus, cari ini, harus cepat saudara. Dan Tuhan mau ayat ini. Dikatakan berbahagialah engkau, ya, engkau yang aku pilih dan aku suruh mendekat. Ibu coba peluk saya begini, supaya kau merasakan detak jantungku mencintaimu. Silakan duduk ibu. Dia pengen engkau ada di dadanya. Supaya kau bisa merasakan detak jantungnya untuk mencintaimu. Supaya kau bisa merasakan betapa geloranya dia. Saudara terkasih, dikatakan yang disuruh mendekat diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kenyang dengan semua yang baik. Apa saudara? Yang surgawi. Itu mengalir. Tiba-tiba yang surgawi itu bicara yang ilahi. Semua membasuh keletihanmu. Membasuh segala apapun dalam hidupmu. Sehingga tiba-tiba kau seperti menjadi manusia baru. Yang penuh gairah. Yang penuh pengharapan. Yang penuh dengan sukacita. Bahkan dikatakan engkau akan dikenyangkan. Artinya apa? Kau enggak perlu lagi punya kehausan kepada manusia lain. Artinya gini, kau enggak perlu lagi mencari-cari perhatian, kasih, cinta pada orang lain. Karena apa? Begitu kau masuk dalam pelataranku, aku akan memuaskan engkau. Wow. Jadi saudara terkasih, mari belajar mulai sekarang setiap kali menyembah Tuhan. Saudara harus perhatikan setiap kalimat demi kalimat. Belajar mengimajinasikan di pikiranmu. Belajar mengimajinasikan di rohmu. Belajar mengimajinasikan di jiwamu. Tanpa sadar kalau kau terus melatih seperti itu, Roh Tuhan itu akan membawa engkau selalu ada dalam gelombang kenikmatan penyembahan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Memang untuk masuk ke ruang keintiman itu butuh saudara, butuh keputusan. Untuk apa saudara? Belajar untuk tidak mencintai dunia. Belajar taat untuk lebih mengejar Tuhan. Tidak mempermainkan Tuhan. Tidak menggandakan hatimu kepada yang lain selain daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, bayangkan kalau satu orang saja dalam rumah. Satu orang saja dalam rumah menyembah Tuhan. Begitu intimnya luar biasa. Tanpa sadar, orang-orang yang tidak pernah kau pikirkan disentuh oleh hadirat Tuhan. Masalah demi masalah Tuhan tiba-tiba selesaikan. Saudara, ketika kemarin ada masalah di Bali, masalah tabrakan, saya sama sekali tidak ada doa peperangan apa enggak. Saya cuma
menguatkan diri dalam penyembahan. Dan puji Tuhan, ketika saya dengar kabar itu, hati saya tetap tenang. Saudara, awalnya itu kan bangku 500 tak berapa saudara. Yang datang mungkin baru 10-20 orang lah, nggak sampai 20 saudara. Pokoknya saya mulai aja, saya ini jadi orang kan nggak suka menunggu-nunggu, nggak suka ngolor-ngolor. Berapapun ada orang saya nggak peduli, yang penting ada Tuhan. Jadi saya tetap memulai. Sempat Maria bilangin, Mami masih sedikit orangnya, pokoknya sikat aja. Saya nggak tunggu manusia, saya ini tunggu Tuhan. Waktu penyembahan pertama, tetap masih orang dikit. Terus menyembah terus. Tanpa sadar saudara, tiba-tiba tempat itu penuh. Sampai saudara salah satu tadi dari tim kami di Bali bilang gini, saya heran Bu, awal saya gini, waduh kok sepi ya, saya langsung lemes gitu. Tapi tiba-tiba kan bangku-bangku belakang tuh sengaja dikasih tali supaya orang tuh duduk di depan dulu saudara. Dia buka lagi talinya, dia buka sampai terakhir. Dan dia bilang, wow Tuhan. Saya cuma bilang gini, kita tuh kalau mengerjakan sesuatu, gak usah ragu dengan Tuhan. Kalau ada apapun kendala-kendala kita sedang alami dalam kita proses perjalanan, jangan kita terkecoh dengan keadaan. Tetap fokus. Saya sama sekali saudara tidak membuat hati saya kenapa-kenapa. Bahkan ketika sudah mulai waktunya, bahkan masih baru anak-anak kecil yang datang saudara, entah itu anaknya pengerjaan siapa, saya gak ngerti. Saya tetap mulai, saya naik, saya menyembah, saya udah gak pusing masalah ini dan itu. Saya bilang saya percaya Tuhan semua dalam jaminanmu, semua dalam kendalimu. Nah, saudara terkasih, kira-kira di tengah praise saya lihat si Hendrani yang ini sudah datang, saya bilang saya lega. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya kau yang selesaikan semuanya. Saudara yang ditabrak ini sudah opa-opa, sudah tua. Resikonya itu bisa patah tulang sebetulnya. Secara logika ini bisa patah tulang. Karena apa, sepeda motornya hancur saudara. Si kakek ini bisa enggak kenapa-kenapa. Saya bilang sama Tuhan, saya minta Tuhan jaminanmu, seluruh tubuhnya tidak ada sesuatu pun luka. Semua yang ditakuti ini cuma apa? Kalau ada tulang patah, karena itu orang tua saudara. Dan tabrakannya begitu luar biasa sampai hancur sepeda motornya saudara. Mobilnya juga ringsek saudara. Dan ketika saya dengar, oh yang ditabrak tidak apa-apa. Saudara. Terus ada kabar lagi, tunggu 24 jam kalau enggak ada muta enggak ada apa, baru oke. Doa lagi, saya bilang Tuhan pokoknya kau yang pegang kendali, ini kan KKR, ini kau yang utus. Ini namanya masuk sidang ilahi. Nah, saya ajarin masuk sidang ilahi. Ketika ada sesuatu terjadi, dia memang ada yang salah karena ada kelalaian. Kami itu membiasakan gini, kalau kami KKR atau sedang seperti itu, jangan sampai kau nggak baca firman ya. Jangan pelayan-pelayan tapi kau nggak punya hubungan dengan Tuhan. Dan singkat cerita, si anak ini tidak baca firman. Ketika Maria tanya, kok nggak baca firman? Iya, aku nggak baca firman. Saudara terkasih, dan ketika saudara iblis sedang mengintimidasi apa-apa, saudara tidak usah cerewet, iblis diam. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kan acaramu, ini kan maumu KKR. Kalau ada yang salah Tuhan ampuni, memang dia lalai dan bla bla, tapi dia belum mengerti Tuhan. Saya bilang itu. Jadi saya punya naik banding sama Tuhan. Singkat cerita saya bilang ini, Tuhan kami hanya mengerjakan bagian kami. Tapi saya percaya Tuhan. Jadi saya sodorkan beberapa hal yang itu menjadi sebuah dasar untuk saya bisa dibela Tuhan. Sementara iblis bilang gini, enggak bisa, ini kan aturan. Saya bilang iblis, iblis kamu diem. Ini dia masih belajar, saya bilang itu. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan intinya cuma gini Tuhan. Kami datang taat dan kami punya kemampuan terbatas. Yang kami lakukan ada bagian kecil. Tapi selebihnya adalah Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Dan saya bilang sama Tuhan, kami sudah melakukan dengan segenap hati Tuhan. Dan hamba-Mu ini juga orang yang memperjuangkan semua sampai ada di tempat ini.
Dia yang memperjuangkan semuanya. Tuhan, jadi gini, Tuhan intinya gini, dia perlu kau bela. Karena memang si Hendra ini yang mengupayakan. Semua KKR yang kemarin kita jalan itu dia yang mengupayakan, dia yang berjelilah. Jadi saya bilang, tolong ampuni Tuhan kesalahannya, tapi dia punya hak untuk kau bela. Karena semuanya sampai ini bisa terlaksana, dia yang juga yang kerja keras. Tuhan bilang gini, oke, ketok palu jebret, nanti semua aku yang jamin. Sudah saudara, saya gak mikir lagi. Sampai besoknya, Seike bilang, ambil mobil besok Senin. Dan saudara tahu kalau di kepolisian kan susah tuh, mau narik mobil sendiri tapi susah saudara ya. Dan ada yang bilang begini, wah Bu, kalau itu mah susah Bu. Dia bilang gini, ada satu yang ngomong gini, Bu harusnya tuh, harus ngerti Bu itu bahasa. Bahasa gini loh Bu, bahasa gini. Tidak ada bahasa seperti itu, saya bilang. Tolak dalam nama Yesus. Saudara, bukan kita nggak mau keluarin duit, tapi saya mau lihat Tuhan. Singkat cerita saudara terkasih, itu mulai berangkatlah Seike dengan rombongan saudara untuk membereskan mobil tadi dan sampai sore saudara. Saya pulangnya saya tanya gimana nih gini. Puji Tuhan. Pihak yang ditabrak ini yang malah bela-belain saudara, bela-belain kita. Dia yang memperjuangkan kita, dia yang pokoknya dia yang aneh toh, pihak yang dirugikan malah yang bela toh saudara. Itulah Tuhan. Sampai polisi bilang gini, sudah nanti tidak ada yang ini, tidak ada yang apa? Gugat. Sampai ditanya pula apa nih, sudah tidak ada. Saudara, itulah Tuhan. Saya ngomong gini sama si yang bersangkutan, kamu lihat Tuhan kan? Iya Mi. Itu aku sudah nggak bisa mikir. Karena dia belum pernah ngalami seperti ini. Kamu lihat bagaimana Tuhan. Nah saudara, saya tanya, kamu keluarin berapa? 1 sen pun tidak. Mantap. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan buktikan saudara, dia ketok palu, dia jamin semuanya. Itu tuh saudara, sidang ilahi. Ya. Kalau kita punya perkara-perkara yang kita tahu, kita ini bisa punya kesempatan untuk ditolong Tuhan, ajukan di hadapan Tuhan. Saudara, sekarang apa yang menjadi pergumulanmu? Kalau kau melakukan bagian-bagian yang Tuhan sudah tetapkan, jangan takut untuk berperkara dengan Tuhan. Karena dia Bapakmu. Apapun itu saudara. Bahkan ketika kau lihat atau kau tahu ada anak-anakmu sudah mulai menyimpang dari Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan, Tuhan tolong pulihkan anakku. Ampuni dia tidak mengerti. Tapi satu hal, dirimu yang harus menjadi sodoran. Tuhan, kau lihat aku sudah belajar setia. Aku sudah berusaha segenap hatiku Tuhan. Untuk lakukan apa yang Tuhan mau. Saudara seperti apa saudara? Seperti wanita yang dikatakan anjing. Ya Tuhan, aku ini memang anjing. Tapi aku punya hak untuk makan remah-remah dari meja tuannya. Aku punya hak Tuhan. Berani enggak kita bilang, Tuhan aku punya hak. Berani kalau kita hidup benar. Kenapa enggak? Loh kalau kau hidup benar, kau takut Tuhan, kau jadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kau enggak perlu takut. Itu bapakmu kok, bukan satpam. Itu bukan hakim. Dia bapakmu, engkau anaknya. Asal kau sesuai dengan aturan Tuhan. Kalau engkau terus punya masalah-masalah di ekonomi enggak selesai-selesai, datang ke Tuhan. Asal memang kau sudah benar. Jangan kau enggak benar, kau boros-boros. Ya enggak bisa. Asal kau sudah jadi orang berhati-hati, berusaha, kau boleh menaikkan sesuatu. Saudara juga dengan pujian penyembahan, keintiman dengan Tuhan. Bilang Tuhan, aku tuh pengen masuk di dalam kedalaman-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, mengalami yang ilahi, mengalami pribadi-Mu, mengalami surga, menikmati yang ilahi Tuhan. Tolong, kau lihat kerinduanku Tuhan. Saudara-saudara pun bisa mengajukan ini di sidang ilahi. Tapi Tuhan juga akan melihat seberapa kau punya kerinduan, jeritan, kesungguhan.
dan hidup yang takut akan Tuhan. Intinya malam hari ini saudara terkasih, Tuhan mau kita jadi orang yang jangan terus di halaman. Masuk nak, masuk. Karena kondisi dunia ini semakin hari semakin mengerikan. Kalau engkau tidak lebih masuk lagi, engkau akan bahaya di luar. Yang kedua, Tuhan mau bukan kau cuma masuk. Ayo nak, lebih dekat dengan aku. Lebih intim dengan aku. Rasakan apa yang aku rasakan. Supaya kau tahu aku mengasihimu, mencintaimu. Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Engkaulah permataku. Supaya apa? Iblis tidak terus menerus saudara. Mengikat, mengintimidasi. Bahkan membuat engkau tidak punya percaya diri untuk apa? Kau dicintai Tuhan. Sadar kita semua dicintai Tuhan. Yang ketiga saudara, supaya kita menikmati fasilitas yang surgawi di bumi seperti di surga. Supaya kita menikmati fasilitas-fasilitas yang ilahi. Dalam apapun saudara yang kita lakukan, kita menikmati semua yang ilahi, yang supranatural terjadi atas kita. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari dalam hari-hari ini ajari hatimu untuk taat, setia, dan sungguh-sungguh punya keputusan untuk mencari Tuhan, kejar Tuhan, dan inginkan Dia dengan sangat kuat. Karena ada saat waktunya nanti saudara, dalam season-season penyembahan seperti ini, orang-orang yang sungguh-sungguh mengejar Tuhan, dia akan mengalami realitas surga tanpa harus dikomando. Itu semua tergantung adalah dari kerinduan hatimu seperti apa dengan Tuhan. Saudara terkasih, mungkin nanti di bulan-bulan selanjutnya saya juga jarang ada di tempat, karena setelah ini nanti ada Ternate 3 minggu ya. 16 hari, ya 16 hari. Setelah itu nanti saya ke Amerika saudara. Nah, jadi saudara terkasih, intinya begini, makanya saudara saya percayalah semua ini Tuhan. Di rumah mulai membiasakan. Tuhan, gimana sih menyembah dalam keintiman itu? Ajari aku Tuhan. Ajari aku seperti anak kecil saudara yang merengek-rengek. Ajari aku Tuhan. Gimana sih menyembah dalam keintiman? Saudara, nanti Tuhan akan ajarkan. Gimana sih menjadi penyembah yang bergaul intim dengan Tuhan? Tentu saja saudara, nanti saudara akan dibabat semua tentang karakter-karakter. Itu pasti. Itu pasti, enggak mungkin enggak. Karena seorang penyembah hatinya harus lembut saudara. Enggak mungkin yang uring-uringan, gaprak-gaprakan. Ya, enggak mungkin. Emosi-emosi, enggak mungkin. Seorang penyembah itu Tuhan bawa hatinya lembut. Mudah mengampuni. Dan Tuhan akan mendidik, misalkan kalau saudara kebiasaan ngomong volumenya tinggi-tinggi, Tuhan bilang, jangan kayak kaleng pecah ya. Jangan kayak kentongannya satpam. Yang besok ngomong, nanti dilatih Tuhan. Jadi bapak-bapak kalau istrimu cerewet, puji Tuhan, berbahagialah. Nanti dengan sendiri yang ngerem. Karena apa? Pengen ketemu Tuhan. Nah, saudara terkasih, yang jok ngomel aja. Semua pasti nanti akan dididik Tuhan. Jangan cerewet. Nah, yang suka gosip-gosip, loh mulutmu ndak kudus. Gimana mau nyembah, mulutnya ndak kudus, senengannya gosip. Aduh Tuhan, ampuni. Nanti bertobat dengan sendirinya. Ndak perlu ditendang pendeta. Loh iya, saya ini dapat jaminan Tuhan. Mereka akan berubah. Karakter-karakter akan berubah. Karena Tuhan sedang mempersiapkan karakter-karakter seorang penyembah di tempat ini. Jadi enggak ada nanti bertobat dipaksa-paksa, enggak ada. Sadar dengan sendirinya. Karena gini, nanti ada orang-orang yang tertinggal gini. Loh ini kok enak nyembah, sebentar sudah gini. Loh terus aku kapan Tuhan? Lah makanya kalau kurikulum harus nurut kata Tuhan gitu. Akhirnya termotivasi, ya wis Tuhan daripada aku nanti tertinggal sendiri kayak 5 darah bodoh, aku enggak mau, malu aku. Akhirnya bertobat dengan sendirinya saudara. Karena nanti melihat teman-temannya,
Wih, kok enak ya. Nanti ada kesaksian demi kesaksian. Nanti saudara, satu kali kita akan mengalami yang momen-momen seperti itu. Kesaksian demi kesaksian itu akan terus. Dan dia gini, terus aku kapan Tuhan? Kok aku ini sepertinya ke belakang ya Tuhan, gak ke depan ya. Makanya nadamu bicara itu loh, jangan kayak kentongan maling. Kayak piai gitu loh. Kok manggil anakmu juga kayak manggil satpam, kayak manggil maling. Sekarang mulai berubah. Sinyo, Noni, sini. Terus anaknya bingung, mama kenapa? Ini akibat kenapa? Akibat kejar Tuhan. Nah, saudara terkasih, orang akan sendirinya berubah kata Tuhan. Nah, saya bilang Tuhan, yes, amin Tuhan, amin. Tidak ada orang-orang bebal di sini nanti. Tapi orang-orang yang punya kesadaran untuk bertobat. Orang kesadaran karena apa? Dia ingin memburu Tuhan. Memburu dengan kesadaran. Memburu dengan apa? Cinta. Ujungnya nanti semua menyembah Tuhan tanpa dipandu lagi. Masing-masing. Wow. Seperti Nafi di beberapa puluh tahun yang lalu ya. Udah begitu masuk mereka sudah saya tinggal. Mereka masing-masing dengan Tuhan. 2, 3 jam, 4 jam gak berasa mereka. Sampai harus nunggu mereka selesai saudara. Karena masing-masing punya apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Nah saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ketika engkau mengalami seperti itu, percayalah hatimu itu selalu senang, sukacita, apapun yang kau hadapi, kau selalu katakan Tuhan itu baik. Bahkan orang gak pernah bisa lihat engkau ruwet. Tuhan, orang gak bisa lihat kamu punya masalah karena apa? Wajahmu semringah. Wajahmu itu memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Bahkan sampai gini, kamu kok kayak banyak uang ya? Amin gitu saudara. Loh serius? Orang gak bisa lihat lagi kamu kayak papa yang busuk 5 tahun gak laku. Gak ada kayak gitu nanti. Gak ada di sini saudara. Semuanya cerah, semeringah. Sampai bilang gini, wih kamu ini kok diberkati toh. Oh yes, padahal cuma pas-pasan saudara. Kenapa? Karena ditudungi dengan kemuliaan Tuhan. Kebahagiaannya dia bukan karena harta, bukan apapun. Kebahagiaannya karena Tuhan. Beda saudara. Beda. Nggak akan lagi lihat Elewati yang nggak ada. Gitu, Elewati pasti. Begitu. Senyum terus ya. Tapi jangan senyum sendiri. Begitu datang menyembah Tuhan. Ku menyembahmu. Kalau dulu gini. Ku sembahmu. Hadiratmu Tuhan, ayo hadiratmu Tuhan. Tapi ke depan gak usah, senyum-senyum aja. Ku menyembahmu. Senyum. Tuhan ini apa? Kelepak-kelepak saudara. Tidak ada lagi orang nyembah dengan stres ke depan. Kenapa? Setiap hari dia membangun di roh. Dia melatih di roh. Dia mencintai di roh. Wow, itu baru yang dikatakan. Biar awan kemuliaanmu mengikuti terus. Turunlah memenuhi bait sucimu. Siapa bait suci? Kita semua. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Kalau Roh Kudus memenuhi kita saudara, apapun yang kita hadapi itu ajaib. Amin saudara terkasih. Amin. Ya, saudara terkasih, wajahnya sudah mulai berubah. Tadi saya lihat wajahnya kusut semua, sekarang berubah. Saudara, ini apa? Siraman ilahi namanya. Ya, saudara, sebetulnya untuk kita menjadi pribadi yang diberkati dan berkenan itu cuma satu. Jangan nunjukkan wajah sepet. Wajahnya sepet saudara, mau doa 40 hari ya rezeki sepet saudara. Coba lihat, tenang, sejuk, enak didengar, enak dilihat. Waduh saudara, orang akan tanya, kamu kok bahagia banget sih? Apa sih rasanya? Yesus. Masa sih semudah itu? Iya. Kalau dulu kok bahagia? Tanggal muda dompet tebel. Oh kasihan ya, kebahagiaanmu cuma rupiah.
murah banget. Kalau selanjutnya ke depan keren. Kamu kenapa kok seringah? Rasanya bahagia banget. Apa sih rasanya? Yesus. Waduh keren saudara. Rasanya apa? Yesus. Orang penasaran, Yesus seperti apa sih? Ayo ikut. Gampang toh nginjil seperti itu saudara. Karena saya itu seperti itu saudara. Bu, gimana sih Bu supaya kayak ibu gitu? Ini di luar Tuhan loh ya. Cuma satu, ikut Yesus. Oh, sok Bu ikut Yesus gitu toh Bu. Iya ikut Yesus, ayo ikut. Sungguhan toh Bu? Iya sungguhan. Katanya sengsara Bu kalau ikut Yesus. Kenapa? Yang pikul-pikul salib itu Bu, itu orang gak mengerti saya bilang gitu. Saya bilang gini loh, sampahmu dibuang ya, diganti mengangkat kemuliaan, sesuatu yang luar biasa, yang mulia, yang ajaib. Mau gak? Mau. Saudara terkasih, serius. Saya beberapa kali kalau orang tanya, Bu, ya apa ya bisa seperti ibu ini ya? Apalagi kemarin saudara, ada satu ibu datang. Bu, wis punya putu tapi tingkahnya kayak gitu Bu, ya ampun kok iso hot gitu ya Bu. Ya apa Bu, iso suka cita gitu. Yesus, saudara. Padahal ya lagi ada masalah seperti itu, tapi saya enggak pusing saudara. Sekali lagi, bahagia kita, sukacita bukan karena sesuatu, karena Yesus. Mari saudara yuk kita bawa lagi, kita coba lagi untuk mengalami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan mampukan kami bersentuhan dengan hati-Mu, bersentuhan dengan gelora-Mu, bersentuhan dengan Tuhan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Engkau baik. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, ku datang padamu. Mari beri hati dan senyuman yang terbaik, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjamah hatiku. Mari dari hati-Mu yang paling dalam, mendekat padamu.
dan beri yang sebaiknya, senyum yang terbaik. Bunyi lebih, senyummu yang terbaik, senyummu yang terbaik. Yes, masuk dalam hadiratmu dan menikmati indahnya tempat kediamanmu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih. Tiada yang dapat, yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Tuhan, aku rindu. Katakan, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Coba sebentar. Saudara, yuk belajar menyembah Tuhan dengan tersenyum. Jangan dengan stres. Nih contoh gini. Tuhan, aku rindu. Menjiwai, saudara. Lepaskan senyummu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Lepaskan senyum, ayo belajar terapi. Yang susah senyum, belajar senyum. Nanti rasakan yang di hatimu itu luar biasa. Yuk, jangan stres. Kita menyembah Tuhan yang enjoy kok ya. Supaya kau rasakan kasih sayang Tuhan. Tuhan gak mau kau stres, saudara. Yang namanya intim pacaran kan nih, aku cinta padamu, kan ya gak gitu, saudara. Sayang, aku cinta padamu, kan gitu toh. Nah, coba kalau misalkan dulu Jamie, sayang aku cinta padamu, ya gak mau Shirley. Kita mencintai Tuhan juga harus ada ekspresi. Ku rindukan Kau hadir di sini di hatiku. Nah gini senyum beda sudah beda sekarang. Udah gak ada wajah stres. Coba nanti di rumah praktek ya. Praktek gak apa-apa sama suaminya. Ku rindukan Kau hadir di sini
di hatiku sayang. Wow. Coba Pak Susilo kalau bisa seperti itu. Wow, proyeknya langsung luar biasa. Saudara, karena Tuhan itu mau realita. Kok nggak akan pernah bisa bergaul karib bermesra-mesraan dengan Tuhan sementara dengan suami atau pasanganmu bengkaroan? Nggak mungkin. Ya, coba praktek Pak Susilo sini. Halo, sini Pak Susilo. Pak Guanto sini. Kangen saya. Rambutnya belum potong juga ini Bu, apa gimana? Aduh, dua-duanya ya belum potong rambut. Aduh, kok tak gonting sendiri nanti. Sini berdua, sini berdua. Ayo Bu Nini sini. Tak ajari mesra-mesraan sama Tuhan. Sini Bu Nini. Bapak juga sini. Sini, pacaran toh ngebet dulu. Iya. Iya. Istrinya dulu praktek. Kau istrinya loh. Gimana toh? Nanti kedinginan suamimu. Para istri, coba lihat pasangannya. Jangan lihat saya. Iya. Ini nyanyi beneran loh ya, benar-benar menjiwai, oke? Ayo Bu Nini. Ku rindukan kau. Ojo kaku opo. Ya enggak apa-apa, dilihat kok. Ayo Bu. Belajar. Mana mic. Kasih 2 mic. Tak tuntun teksnya, enggak usah ngerpek. Atau boleh gini. Supaya bisa. Ayo, kasih setting istrinya Pak. Biar istrinya nyanyi untuk jantung hatinya dulu. Yes. Perempuan ya. Ayo Ibu Susilo sama Ibu Guanto. Ku Lihatin saya dulu, nanti baru tirukan. Ku rindukan kau hadir di sini. Aduh lirikannya Ren. Waduh, Papi. Wah, luar biasa. Sekarang Pak Guanto. Ayo Pak Susilo, coba. Ku rindukan. Loh ayo Pak. Oh ya Pak Susilo dulu, ayo Pak. Ku rindukan sayangku. Enggak apa-apa Pak, kreatif. Coba sekali lagi Pak. Ku Rindukan itu yang ini loh Pak. Ku rindukan kau sayangku di hatiku. Tepuk tangan. Setidaknya sudah berusaha. Sekarang giliran Pak Guanto. Iya. Ayo Pak. Ku rindukan kau hadir di sini saat Isinya ini. di sini Pak. Ayo Pak, coba. Tenda saya tak strap begini. Rindukan kau hadir di sini saat ini, sayang. Mantap. Awas di rumah kayak gini ya. Tak keker nanti. Ya, terima kasih. Ya. Bu, sebentar. Rasanya piye rasanya, Bu? Piye rasanya? Maknyus katanya. Bapak-bapak rasanya piye tadi, Pak? Ibu. Oh, maknyus. Pak Susilo rasanya gimana? Idem. Saudara terkasih. Ya. Bayangin kalau saudara romantis seperti itu suami istri. Nyembah Tuhan gampang gak? Gampang. Gak pakai ngeden, gak pakai stres, gak pakai apa, depresi. Tuhan hadir. Oh, Tuhan kok leyak tanya apa saudara? Makanya belajar, sentuh pasangannya, sentuh keluarganya, sentuh anak-anak. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh kasih sayang, baru masuk ku
rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Bahasanya tuh bahasa sentuhan. Orang kalau sudah terbiasa, hatinya suka menyentuh. Menyembah Tuhan pun juga gampang menyentuh Tuhan. Dan itu enggak dibikin-bikin lebay, dicengkok-cengkok. Enggak perlu seperti itu, saudara. Ku rindukan, kayak sinden, enggak perlu. Karena ada orang tuh yang kalau nyanyi nyembah dicengkok-cengkok kayak dangdut. Saudara, setiap simfoni, cengkokan cinta itu bisa, boleh. Tapi kalau itu terlalu dibuat-buat, aneh. Ya kan? Misalkan, ku rindukan Kau hadir. Opo toh? Nah, saudara terkasih, tapi kalau kehidupanmu terbiasa dengan selalu menebar kasih sayang, cinta, kehambaan, wah, nyembah Tuhan mah nggak usah dibikin-bikin, udah otomatis saudara ya, simfoninya itu akan keluar sendiri. Seperti ini contohnya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ini suara yang di dalam. Kalau suara yang di luar gimana? Ku rindukan Roh-Mu menggurapi saat ini, Yesus. Bedanya apa saudara? Suara yang di dalam dengan suara yang di luar. Kalau suara yang di dalam itu bicara tentang keintiman yang sampai ke dasar hati. I love you Lord. Tapi kalau suara yang ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Saat ini Yesus, itu kita sedang menaruh pondasi roh keperkasaan, gelora cinta. Wow. Ya. Kadang-kadang kita sama pasangan juga harus ada gregetnya. Contoh nih ya, kadang-kadang lembut kayak tadi. Tapi ada kalanya, ini contoh Kristanti aja. Kan enggak mungkin suami orang saya buat coba. Sini Kristanti. Ini misalkan suami saya nih. Saya kan bilang, Pipi, tolong sayang istrimu Popi, cium Popi, dia bilang, enggak saya maksudnya, kamu diam aja, kan kamu kayak beku gitu, misalkan kamu suami saya gitu loh maksudnya. Terus saya kan dengan geloranya nih ya, pengen mengimpartasikan, meradiasi buat dia. Ku rindukan Kau hadir di sini. Dia akan gini, kelepek. Sini, seperti ini loh. Gitu loh. Kadang-kadang kalau hati yang beku tuh gitu saudara. You know, kembali. Saudara terkasih, kadang kita gemes-gemesin suami kita. Kau hadir di sini, peluk daku, sayang. Gregetan toh, sayang. Ndang wis ayo. Wong dunia dia ndang bali Sri. Ini suami saya ndang bali. Aslinya suami itu harus kembali ke hati saya. Saudara terkasih, percayalah, kalau kehidupanmu, keharmonisanmu, keromantisanmu dengan pasangan, dengan keluarga, kau bawa ke Tuhan, wow, nikmati saja. Saya nggak usah ngomong, nikmati saja. Nanti bagaimana hasilnya? Itu mengubah banyak hal tentang hidupmu. Bahkan kau akan punya kasih yang tanpa batas. Mau sapa nyakiti, mau sapa ini, enggak berasa, benar-benar mati rasa. Kenapa? Ada penuh kasih apa? Kasih Tuhan.
Dan wajahmu nggak akan lagi seperti apa? Juwet. Nggak ada wajah-wajah juwet. Semua apel, jeruk yang segar-segar. Melon. Saudara. Jadi apa? Suami pulang senang, suami di rumah gembira karena apa? Nggak ada lagi wajah mak lampir. Demikian juga suami. Suami juga gitu, saudara. Nggak akan ada lagi yang muka-muka kaku, bencekno, nyebelno, saudara. Mau dibilang Tuhan yang diangkat tapi juga tega. Tapi gak diangkat kok nyebelin gitu, saudara. Nggak ada lagi wajah seperti itu. Dan saudara lihat nanti dampaknya. Satu persatu dalam rumah tanggamu, satu persatu anakmu, masalahmu, apapun itu selesai dengan cara ajaib. Dan yang paling intinya adalah engkau membuat Tuhan menikmati hatimu. Menikmati hidupmu sebab apa? Karena setiap hari engkau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Lewat apa? Lewat perbuatanmu. Kemarin saya mengajarkan sebuah penyembahan yang belum pernah saya ajarkan di sini, saudara. Tapi next, mungkin minggu, saudara ya. Ada satu rahasia penyembahan yang berbeda. Saudara terkasih, dan saya berharap kuasa pujian ini benar-benar mendatangkan kuasa yang sesungguhnya. Kuasa apa? Kuasa surga menyentuh bumi, menyentuh hati saudara, bahkan meradiasi keluarga. Jadi mulai sekarang kalau nyembah jangan stres. Belajar senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Bilang kanan kirimu, belajar senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Loh wajah saudara lagi ini loh semua loh, ganteng, manis, wayu semua loh. Nyenengke loh sungguhan. Wajah-wajah diberkati loh sudah gini nih. Berkati yang ngomong amin. Nah coba yang seperti ini, hadirat Tuhan itu gampang. Hatimu benar-benar lepaskan senyummu, maka Dia akan hadir saudara. Ya, yuk yang terakhir kita sekali lagi. Terima kasih Tuhan.